Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian, penyembahan, dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Bagi Bapak Ibu Saudara yang saat ini memiliki pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, penyerahan anak, pemberkatan nikah, kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, serta membutuhkan saran medis, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp berikut ini. Tim dokter dan para hamba Tuhan di gereja kita siap melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan informasi selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu Saudara di pada hari ini. Saya percaya hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Amin. Melawat setiap kita. Sungguh nyata anugerah-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami percaya semua yang terjadi dalam hidup kami itu semua karena kasih anugerah-Mu, karena kasih setia-Mu, karena kebaikan-Mu. Amin. Tuhan. Pegang tangan kami sebab Engkau alasan kami hidup. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kasih-Mu mengubah hidupku, Kau memimpinku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang
bersama-sama serukan. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari bersama-sama jemaat Tuhan kita bangkit berdiri, katakan besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Sorak-sorai tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Percaya diberkati Tuhan bersama-sama dengan suara yang lantang, katakan amin. Sukacita tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Yeah, haleluya. Engkau dilimpahi dengan kasih karunia Tuhan. Engkau diberkati dengan berkat yang berlimpah. Mari katakan bersama-sama. Kasih setiamu nyata bagiku. Katakan hikmat, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Oh, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama bagi Tuhan kita. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Yeah. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Mari bagikan bersama. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Mari bersama-sama kita bertepuk tangan bagi Tuhan kita. Mari angkat tangan kita bersama-sama di hadapan Tuhan. Sebab Allahku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allahku, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Angkat tangan saudara bersama-sama. Aku diberkati, amin. Aku dilimpahi, karena Allah
siap-siap. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Katakan Tuhan bagimu, Tuhan bagimu. Oh, Tuhan bagiku. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bapak saudara bisa duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Walaupun kami dalam lembah yang kelam, Yesus. kami percaya Engkau Allah yang selalu menopang hidup Amin. kami. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita sama-sama nyanyikan. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan Selalu mengikutiku. ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kami percaya berkat-Mu atas kami Tuhan. Haleluya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji,
Bapa, kami ucap syukur kalau hari ini kami boleh beribadah di ruangan kami masing-masing. Kami minta ya Roh Kudus, Engkau memenuhi ruangan kami, bahkan relung hati kami. Sampaikan isi hati-Mu kepada setiap daripada kami yang rindu untuk menerima rema firman Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu Tuhan. Segala kemuliaan kehormatan hanya bagi nama Tuhan Yesus. Dan setiap daripada saudara yang siap untuk terima kebenaran firman, mari sama-sama kita katakan amin. Shalom saudara, saya ingin menyapa keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang baik, dalam penyertaan Tuhan yang sempurna. Puji Tuhan saudara, kita sudah berada di minggu yang kedua pada bulan yang ke-6 tahun Revival and Restoration. Doa saya setiap hari di tahun 2024 ini kita mengalami kebangkitan dan pemulihan yang datang dari Tuhan. Boleh kita berikan tepuk tangan buat dia, saudara. Haleluya. Hari ini, saudara, saya percaya kita akan diberkati dengan pengajaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita ke dalam Mazmur 127 ayat 4 dan 5. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya dengan semuanya itu. Ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa anak-anak kita itu seperti anak panah. Anak panah hanya bisa ditarik satu kali dan dilesatkan satu kali. Apa artinya saudara? Saudara dan saya, kita hanya punya satu kali kesempatan untuk membesarkan anak-anak kita. Dan itu akan menentukan mereka melesat atau meleset. Mereka berjalan menuju masa depan yang Tuhan rancangkan, atau mereka biasa saja, bahkan hidupnya saudara itu kalah. Katakan amin. Berikutnya firman Tuhan juga berkata bahwa berbahagialah kita yang memiliki anak panah. Artinya saudara memiliki anak-anak yang bertumbuh menjadi anak-anak yang ilahi. Karena kita tidak akan mendapat malu, saudara. Sebaliknya kata firman Tuhan, kita akan bangga dan menjadi orang tua yang dihormati. Karena melihat anak-anak kita luar biasa dipakai Tuhan. Saya percaya semua kita rindu memiliki keturunan yang perkasa di bumi. Saya berdoa lewat khotbah hari ini, para orang tua di Philadelphia, para ayah dan ibu, papa dan mama, bahkan saudara yang mungkin hari ini belum punya anak, tapi nanti akan menikah, nanti akan jadi seorang ayah, akan jadi seorang ibu. Atau bahkan saudara yang memiliki anak-anak rohani. Kita semua dapat membesarkan anak-anak kita sesuai dengan firman Tuhan. Mereka jadi anak-anak yang ilahi, anak-anak yang diberkati jadi berkat, yang masa depannya berkemenangan bersama dengan Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan saudara, haleluya. Jadi minggu ini saudara kita akan lanjut seri pengajaran. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pernikahan, bagaimana supaya kita bisa mengalami surga di bumi dalam pernikahan kita. Dan hari ini saudara kita akan belajar untuk menjadi orang tua yang baik. Bagaimana cara kita mendidik, membesarkan anak-anak kita. Dan besok saudara di Philadelphia Volunteer Night, kita akan belajar untuk menjadi anak yang berkenan. Menjadi anak rohani di rumah rohani kita bersama. Hari ini hari terakhir pendaftaran. Saudara bisa dapatkan link-link pendaftaran di rukun-rukun yang ada di setiap departemen pelayanan. Mari para pelayan Tuhan, para ketua dan kader rukun, kita kumpul bersama besok malam. Bahkan semua saudara jemaat Philadelphia yang rindu untuk bertumbuh di rumah ini lebih lagi, untuk berakar lebih lagi, mari saudara daftar dan hadir besok malam. Saudara boleh catat, saudara boleh foto. Judul khotbah saya hari ini adalah mempersiapkan anak panah. Mempersiapkan anak panah. Mari sama-sama kita belajar saudara, buka telinga rohani saudara, dan siapkan catatan saudara. Efesus 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu,
Ini adalah suatu perintah yang penting seperti yang nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Saudara, ada 3 tahap dalam kehidupan yang semua kita lalui. Yang pertama adalah anak-anak, yaitu usia 0 sampai 12 tahun, saudara. Di tahap ini, anak-anak harus belajar taat sepenuhnya kepada orang tua mereka. Tadi kita baca ayat yang pertama. Lalu saudara, tahap berikutnya yang kedua adalah remaja. Usia 12 tahun sampai 21 tahun. Di tahap ini, para remaja harus belajar untuk beranjak dari taat sepenuhnya menjadi menghormati orang tua. Ayat yang kedua. Sebelumnya saudara, semua keputusan itu seorang anak harus ikuti taat pada apa yang orang tua mereka putuskan, tetapkan. Karena anak-anak tidak bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab buat mereka, yang baik buat mereka. Tapi sekarang saudara, di masa remaja mulai orang tua harus bisa memberikan ruang kepada remaja-remaja mereka karena mereka harus mulai belajar ambil keputusan. Mereka mulai punya preference, punya pilihan, punya style, punya gayanya sendiri, punya kepribadiannya sendiri, bahkan punya kesukaannya sendiri. Kenapa saudara banyak komunikasi antara orang tua dan remaja itu buruk? Karena sebagai orang tua, kita masih mau kontrol anak remaja kita sama seperti waktu mereka masih anak-anak. Mulai ada kata-kata dari kita orang tua, pokoknya harus. Jangan banyak tanya. Jangan kurang ajar. Kamu masih anak-anak dan sebagainya. Harusnya saudara sebagai orang tua, di sini kita bisa mulai menghargai bahwa remaja kita itu punya pemikirannya sendiri, punya perasaannya sendiri, bahkan kemauannya. Sama seperti saudara. Kan memang mereka sedang menuju kedewasaan. Tidak selama-lamanya terus jadi anak-anak, saudara. Coba saudara tanya dan dengarkan, apa sih pemikiran remaja saudara? Apa perasaan mereka? Apa yang mereka rindukan? Setelah itu bicarakan baik-baik. Diskusikan, beri penjelasan dengan kasih. Percayalah saudara, kalau saudara dengar 3 hal ini dari remaja saudara, ngobrol dengan mereka, ini akan membuat saudara erat dengan mereka dan tidak sulit untuk remaja saudara menerima nasihat, tuntunan, wejangan saudara. Yang ketiga saudara, tahapnya adalah dewasa. Yaitu 21 tahun ke atas saudara. Di tahap ini sebagai orang dewasa, seorang anak harus tetap menghormati orang tuanya. Seperti ayat 3 katakan supaya panjang umur dan bahagia. Tapi kalau kita pelajari saudara, dari taat total karena belum bisa ambil keputusan sebagai anak-anak menjadi hormat karena memang sebagai orang tua saudara harus melepas anak-anak saudara masuk dalam pernikahan, membangun keluarga mereka sendiri. Sehingga di sini saudara hanya bisa memberikan saran. Bukan lagi mengatur mereka seperti anak-anak dulu. Mereka hormat, tapi mereka punya keputusan yang harus mereka ambil sendiri. Sesuai dengan firman Tuhan. Laki-laki harus meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Kita sudah bahas minggu lalu. Keluarga besar GB Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan. Hari ini kita akan belajar saudara 3 hal yang akan membantu kita untuk mempersiapkan anak-anak kita dalam setiap tahap kehidupan mereka. Supaya mereka tidak terus kekanak-kanakan, melainkan menjadi seorang ahli waris, saudara. Menjadi seorang anak yang dewasa, yang ilahi, yang bertumbuh kuat di dalam Tuhan, yang diberkati Tuhan untuk jadi berkat. Yang pertama, saudara boleh catat, di tahap anak-anak, kita sebagai orang tua harus mendidik. Apa saudara? Mendidik. Artinya berjalan di depan mereka. Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak, janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu,
tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Fatsal berikutnya, Amsal 23 ayat 13-14, saya bacakan dalam bahasa Indonesia masa kini, saudara. Janganlah segan-segan mendidik anakmu. Jika engkau memukul dia dengan rotan, ia tidak akan mati, malah akan selamat. Bahkan dalam terjemahan Amplified Version, saudara, do not withhold discipline from the child. If you swat him with a reed like rod, applied with godly wisdom, he will not die. Saudara, Tuhan mau kita untuk mendidik anak-anak kita dengan rotan, kata firman. Tapi, garis bawahi, rotan kasih sayang. Ingat saudara, jangan pernah marah untuk melampiaskan amarah. Tujuan marah adalah demi pertobatan, perubahan hidup. Katakan amin. Karena saudara, marah yang oleh amarah itu kata-katanya menyakiti hati. Tapi kalau marah karena kasih, karena cinta, seperti Yesus juga menegur kita karena dia mengasihi kita. Itu beda, saudara. Kalau kita marah karena rindu lihat pertobatan, perubahan hidup, yang terjadi bukan luka hati, saudara, tapi hidup yang berubah dari jalan yang salah menuju ke jalan yang benar. Ayat 14. You shall swat him with the reed like rod and rescue his life from Sheol, the netherworld, the place of the dead. Saudara, Alkitab berkata bahwa kita harus mendidik anak-anak kita dengan rotan supaya menyelamatkan mereka dari Sheol atau dari neraka, dari tempat orang mati. Justru kalau kita tidak mendidik anak-anak kita, saudara, berarti kita sebagai orang tua sedang membiarkan mereka menuju Sheol, menuju tempat orang mati. Jangan lupa, kalau rotan, sentil, ceples, saudara, itu bukan dengan amarah sehingga menyakiti atau melukai, sebaliknya harus dengan kasih. Bukan menyakiti saudara, tapi sebagai awasan yang mereka akan ingat. Contoh, anak kita dinasehati supaya jangan main di atas kursi, nanti jatuh. Tapi dia tetap lakukan sehingga jatuh dan luka. Kita harus didik supaya ingat. Atau kalau kita belum sempat didik dan sudah jatuh dan luka, luka itu jadi awasan, jadi pengingat bagi mereka bahwa kalau jatuh itu sakit sehingga mereka tidak ulangi lagi. Tapi saudara, kalau anak kita nyebrang jalan sembarangan, masalahnya ini bukan luka, urusannya nyawa, saudara. Kita harus didik, kita harus ceples supaya mereka ingat. Jangan biarkan konsekuensi yang jadi pelajaran karena harganya terlalu mahal. Ada hal-hal, saudara, yang kita harus ambil alih karena harganya mahal. Atau kalau kita lompat ke remaja, saudara, kita punya anak gadis lalu sembarangan main aplikasi, pacaran dan sebagainya. Kita harus didik. Mungkin dengan hukuman HP-nya disita sekian waktu. Karena kalau mereka sampai kenapa-napa, harganya terlalu mahal untuk jadi pelajaran. Jadi saudara, lebih baik rasa sedih karena disita HP sekian waktu daripada harus menanggung trauma seumur hidup atau yang lebih parah. Dan kalau kita juga sedikit bahas di bagian remaja, saudara, ceples itu di tangan atau di kaki, bukan di pipi, yaitu tamparan. Karena kalau di tangan, saudara, bekasnya merah di tangan, tapi kalau di pipi, bekasnya bukan merah di pipi, tapi di hati luka, saudara. Pulang dari ibadah ini, kalau saudara sempat tampar anak saudara, minta maaf, saudara. Sampaikan saudara mengasihi mereka, tapi waktu itu tidak tahan emosi, peluk mereka. Mungkin ini yang belum beres sehingga hubungan saudara dengan anak saudara itu terus bergesekan. Percayalah, ini tahun pemulihan. Tuhan rindu untuk memulihkan setiap keluarga yang setuju berikan tepuk tangan buat dia. Untuk saudara yang sedang mendidik balita atau anak-anak, ingat 3 hal ini sebagai tips. Didikan kita, saudara, harus jelas, lalu belas, bicara soal belas kasihan, dan kelas seperti sekolah yang setiap hari berulang-ulang.
jelas, belas, dan kelas. Kenapa harus jelas, saudara? Yang pertama, saya pernah didik Isel, saudara. Saya bilang supaya dia jangan nonton terus, mending belajar menulis. Jadi dia ke meja, lalu saya lanjut kerja. Pas saya cek, saudara, dia menulis sih, tapi bukan di buku, melainkan di meja. Jadi dia lakukan seperti apa yang saya katakan, tidak nonton dan menulis. Untungnya, saudara, mejanya plastik, jadi dengan mudah dibersihkan. Banyak orang tua, saudara, kita mendidik balita kita tidak jelas. Dan waktu dia lakukan tidak tepat seperti yang kita inginkan dalam pikiran kita. Padahal memang kita yang tidak artikulasikan dengan jelas, kita lebih marah lagi kepada mereka. Masa sih kamu nulisnya di meja? Kamunya harus tahu dong kalau ini harusnya di kertas. Saudara, tadi kan saya yang bilang menulis saja. Saya yang harusnya bilang, saudara, menulis di kertas, tidak boleh di meja. Saudara, didikan kita harus jelas kepada anak-anak. Katakan yes. Jadi jangan sampai saudara memberikan perintah, awasan, arahan yang tidak clear, tidak jelas, tidak lengkap. Lalu waktu dia lakukan tidak jelas, kita yang marah. Jangan. Kita harus sampaikan dengan jelas. Tapi selain jelas, saudara, harus juga penuh belas kasihan. Artinya berasal dari hati yang mengasihi, bukan hati yang emosi. Saudara, marah tidak selalu harus dengan teriak, dengan nada tinggi, dengan makian, merendahkan, menyerang pribadi bukan kesalahannya. Kadang, saudara, dengan tenang kita bisa sampaikan kalau kita itu marah. Kalau kita itu tidak setuju, kalau kita itu kecewa dengan keputusan anak kita. Dan marah kita, saudara, jangan menyerang pribadi. Memang kamu bodoh, memang kamu anak sial, dan sebagainya. Harusnya, saudara, kita fokus kepada kesalahannya. Misalnya anak kita lempar barang atau guling-guling di lantai, kita harus sampaikan, tidak boleh lempar barang. Itu tidak sopan. Atau guling-guling di lantai, itu tidak boleh karena itu kotor. Dan kalau anak saudara sudah remaja, jangan pernah marahi mereka di depan umum. Itu merendahkan mereka, saudara. Sama seperti kalau saudara ditegur di depan umum. Bawalah mereka ke ruangan tertutup 4 mata, lalu nasihati di sana. Dan setelah itu, saudara, balut kembali bekas jahitan di hatinya. Saudara, kalau kita mendidik anak, itu sama seperti kita adalah seorang dokter yang melakukan operasi bedah, saudara. Jangan setelah dibedah, dibuka, bekas luka operasi itu tidak dijahit kembali. Karena sering terjadi. Pastikan anak-anak kita tahu kenapa kita marah. Dan bahwa kita sayang kepada mereka. Saya pun, saudara, terus belajar. Dan mari semua kita, sebagai orang tua, kita terus belajar untuk menjadi lebih berkenan lagi di hadapan Tuhan. Satu kali, saudara, ada majikan suka marah-marah, sehingga orang kerjanya selalu nangis, saudara. Tapi anehnya, setelah kerja, membersihkan ruang tamu, dapur, kamar mandi, dia pasti keluar itu dengan tersenyum. Jadi teman kerjanya ini penasaran, waktu orang kerja ini lagi membersihkan di kamar mandi, ditutup pintu, teman kerjanya ini ngintip dari lubang pintu, saudara. Ternyata, saudara, kalau dia lagi nangis karena sedih, dia akan bersihkan kamar mandi, saudara. Dia akan bersihkan kloset, dia sikat kloset dengan air mata. Tapi sikatnya pakai sikat gigi majikannya, saudara. Sehingga, saudara, waktu dia keluar dari kamar mandi, yang awalnya nangis, dia keluar dengan senyuman yang lebar, saudara. Hari ini, saudara, kita harus kuasai diri. Jangan sampai kita kemana-mana harus bawa sikat gigi, saudara. Ingat, kalau mau marah, mulut yang kita sama untuk pakai marah, itu mulut yang sama yang kita gunakan untuk nanti menggunakan sikat gigi. Jadi ingatlah, saudara. Jangan kita lepas amarah. Bukan hanya kepada orang kerja kita, kepada karyawan, kepada pasangan, tapi juga kepada anak-anak kita. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Haleluya, saudara. Jelas, belas, dan juga harus seperti di kelas. Artinya berulang-ulang. Seperti perintah Tuhan kepada bangsa pilihan, ajarkan siang dan
malam, di meja, di kamar, berdiri, duduk, berbaring. Dan di saat yang bersamaan, saudara, kita harus seperti guru yang jadi teladan. Jangan sampai, saudara, kita pesan anak-anak kita, remaja kita misalnya jangan merokok, tapi kita sambil merokok. Ingat, anak belajar dari melihat, bukan hanya mendengar. Berulang-ulang, tapi seperti di kelas juga, kita harus jadi teladan, kita yang hidupi terlebih dahulu. Saya percaya tentu anak-anak kita akan mengikuti didikan kita. Katakan amin, sudah. Kita lanjut yang kedua, saudara boleh catat. Berikutnya di tahap remaja kita harus mengajar. Apa saudara? Mengajar. Kalau sebelumnya mendidik kita ada di depan, sekarang mengajar saudara, kita berjalan di samping mereka. Kembali ke Efesus 6 ayat 4. Dan kamu bapak-bapak janganlah bangkitkan amarah di dalam hati anak-anakmu, tetapi didiklah mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Setelah mendidik di tahap anak-anak, berikutnya kita harus mengajar para remaja kita sesuai dengan firman Tuhan. Ulangan 6 ayat 6 sampai 9. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang. Tadi kita sudah bahas soal kelas, saudara, seperti kelas yang berulang-ulang. Kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Artinya kita jadi teladan di rumah. Sehingga mereka dapat ikuti. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudara, di usia remaja 12-13 tahun seterusnya, di sini saudara adalah masa penting di mana kita sebagai orang tua banyak mengajar. Banyak menasehati, berpesan, berikan wejangan bagi remaja-remaja kita. Bahkan saudara, ini juga budaya orang Yahudi. Seperti yang Tuhan Yesus lalui di usia 12 tahun atau masa remajanya. Lukas 2 ayat 42 dan 46. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, masa remaja, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. 46. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah, ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Saudara, berapa banyak orang tua saat remajanya bertanya, kenapa dilarang? Kenapa tidak boleh? Kenapa harus begini? Jawabannya, udah jangan banyak tanya. Diam aja, taat aja, dan lain sebagainya, saudara. Lihat Tuhan Yesus, memang di usia 12 tahun ke atas, remaja itu banyak pertanyaan. Itu sebabnya kita harus dengan sabar menjelaskan, mengajar, memberikan teladan, memberikan waktu. Katakan amin. Bedanya dengan anak-anak, kalau anak-anak kita harus gandeng tangannya, berjalan di depannya saat nyebrang jalan. Kali ini kalau mereka remaja, kita jelaskan, kita ajarkan. Kalau lampu hijau, kita harus berhenti karena mobil yang jalan. Kalau lampu merah, kita bisa jalan karena mobil berhenti. Hati-hati kalau menyeberang, lihat kiri dan kanan. Karena kalau sampai kita diserempet, luka-luka, sakit, harus ke rumah sakit. Kita ajarkan itu kepada mereka, lalu waktu nyebrang kita dampingi mereka di samping mereka. Bahkan saudara, di masa remaja karena mereka banyak pertanyaan, salah satu cara yang paling efektif untuk mengajar dan mengarahkan hidup mereka adalah bertanya. Apa saudara? Bertanya. Sebelumnya kalau anak-anak kita suruh sikat gigi, rapikan kamar, jangan ini, jangan itu, dan lain-lain. Sekarang karena sudah remaja, kita bertanya. Teman seperti apa yang kamu harus miliki kalau kamu ingin capai mimpimu, masa depanmu, impianmu, tujuanmu? Kita bertanya, apa kebiasaan baik yang kamu harus punya sekarang supaya kamu nanti di masa depan akan dipermudah? Kira-kira kalau kamu tidak berubah dari cara hidup hari ini, apakah impianmu bisa tercapai nanti? Saudara, ini akan membuat mereka bercermin akan hidup mereka sebagai remaja. Dan setelah itu, saudara masuk dengan nasihat, dengan ajaran, dengan pengalaman, dengan firman, dengan teladan. Kalau saudara waktu muda tidak jaga makan sehingga ada gangguan kesehatan, saksikan itu kepada mereka.
Kalau saudara sempat salah bergaul atau berbisnis, saksikan, ceritakan supaya mereka jangan jatuh di lubang yang sama. Ajarkan mereka nilai-nilai kebenaran. Ada hal yang terjadinya singkat, tapi dampaknya seumur hidup. Seks di luar nikah singkat, tapi bisa hamil di luar nikah, menanggung beban yang belum waktunya, belum siap jadi ayah, jadi suami, belum siap jadi istri, jadi ibu tapi dinikahkan. Belum siap bertanggung jawab, menanggung keperluan, kebutuhan, dan lain sebagainya. Bahaya penyakit menular. Hidup tidak jadi kesaksian. Saudara, dosanya singkat, harganya panjang, dibayar dan mahal. Ajarkan saudara, berikan gambaran. Tanya, kamu mau anakmu tidak punya papa? Kamu rindu dong punya keluarga yang utuh, diberkati, dihormati, jadi berkat? Tapi selain saudara ajar mereka, nasihati, arahkan mereka, berikan peringatan dan awasan. Jangan lupa untuk jadi wakil Tuhan juga bagi mereka secara utuh. Bukankah Tuhan itu gembala yang baik? Dia menuntun kita ke air yang tenang, ke padang yang berumput hijau. Dia menghalau serigala dan melindungi kita domba-dombanya. Tapi tongkat yang sama yang dia gunakan untuk melindungi kita, saudara, itu juga tongkat yang sama yang dia gunakan untuk menarik kita saat keluar jalur. Masalahnya saudara, banyak orang tua hanya mendidik, mengajar, tapi kurang menyatakan kasih. Saya ulangi, banyak kita orang tua mendidik dan mengajar, tapi kurang menyatakan kasih. Artinya saudara bukan tidak mengasihi, tapi bisa jadi anak saudara atau remaja saudara itu tidak sadar akan kasih saudara. Karena saudara ucapkan sesuatu itu tanpa pernyataan yang jelas. Kapan terakhir kali saudara mengucapkan saudara bangga dengan mereka? Kapan saudara memuji mereka di depan orang lain? Kapan saudara peluk mereka terakhir kali? Kapan saudara dating dengan mereka, quality time dengan anak saudara, dengan remaja saudara? Jangan sampai saudara kita hanya koreksi, kita evaluasi dengan tongkat, tapi kita tidak pernah apresiasi, tidak pernah koleksi momen indah bersama mereka. Doa saya, orang-orang tua di Philadelphia, kita Tuhan urapi dan terus berikan hikmat dalam membesarkan anak-anak kita, bahkan para remaja saudara, sehingga mereka menjadi remaja pemuda yang diurapi, diberkati, dipersiapkan untuk masa depan yang luar biasa, yang setuju berikan tepuk tangan buat Tuhan saudara, haleluya. Yang terakhir saudara, yang ketiga, saudara boleh catat, setelah masuk tahap dewasa kita harus mempercayai. Katakan mempercayai. Kalau sebelumnya saudara mendidik, kita berjalan di depan mereka, gandeng tangan mereka. Lalu setelah itu mengajar, berjalan di samping mereka, kita mulai lepas genggaman tangan kita. Tuntun mereka supaya bisa mandiri. Sekarang saudara, mempercayai itu bicara tentang berjalan di belakang mereka. Dan mendoakan mereka, memberikan support. Siap kalau mereka menoleh dan bertanya. Tapi kita mendorong mereka untuk berjalan mandiri. Apa kata firman Tuhan saudara? Keluaran 30 ayat 14. Setiap orang yang akan termasuk orang-orang yang terdaftar itu, yang berumur 20 tahun ke atas, haruslah mempersembahkan persembahan khusus itu kepada Tuhan. Saudara, di usia 20-21 tahun, bangsa pilihan itu harus mulai membayar untuk penghapusan dosa mereka. Artinya Tuhan melihat mereka sebagai orang dewasa, bukan lagi ditanggung oleh orang tua mereka. Tentu ini perjanjian lama saudara, sedangkan kita di perjanjian baru, kita bersyukur karena Tuhan Yesus sudah bayar semua lunas dosa-dosa kita di atas kayu salib. Boleh kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Berikutnya saudara, Bilangan 1 ayat 3. Yang berumur 20 tahun ke atas dan yang sanggup berperang, orang demi orang, engkau ini beserta Harun harus mencatat mereka menurut pasukannya masing-masing. Saudara, selain harus tanggung dosa sendiri, berikutnya di usia 20-21 tahun, saudara, bangsa pilihan diwajibkan untuk berperang. Karena hanya orang dewasa yang ikut perang, saudara, anak-anak tidak. Lanjut ke pasal 14, Bilangan 14 ayat 29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Bahkan saudara,
Saat Yosua dan Kaleb Tuhan izinkan bahwa generasi baru bangsa pilihan yang tidak tegar tengkuk masuk tanah perjanjian. Yang lain, yang tegar tengkuk, yang bersungut-sungut di atas usia 20-21 tahun. Itu harus tanggung dosa mereka dengan tinggal di gurun dan akhirnya mati di sana. Keluarga besar Philadelphia yang saya kasih dalam Tuhan, kalau Tuhan melihat semua orang di usia 21 tahun itu sebagai orang dewasa, bukankah kita juga harus punya sudut pandang dan perilaku yang sama seperti yang Tuhan miliki, saudara? Tapi dia anak saya, Pastor. Kalau tidak ada saya, mereka tidak ada. Betul, saudara. Anak saudara selamanya adalah anak saudara. Mereka ada hari ini karena saudara. Karena air mata saudara, keringat saudara, kehadiran saudara. Tapi jangan lupa saudara, mereka juga ada karena Tuhan yang izinkan saudara memiliki anak. Karena Tuhan yang titipkan kepada saudara. Bukankah ada banyak orang berusaha tapi belum Tuhan percayakan. Hari ini anak saudara memang anak saudara, tapi dia juga milik Kristus. Tuhan yang membentuk mereka, mengasihi mereka, bahkan lebih dari kita orang tua. Dan kalau Tuhan tidak berkehendak, walaupun susah payah, bukankah anak itu saudara adalah anugerah dan kedaulatan Tuhan? Saudara, walaupun mereka adalah anak saudara, saudara harus mempercayai dan melepaskan mereka untuk jalan sesuai dengan didikan dan ajaran yang selama 21 tahun saudara sudah berikan. Mereka bukan lagi child, artinya anak-anak. Tapi mereka adalah sons and daughters, anak laki-laki saudara, anak perempuan saudara. Yes, mereka anak dan selamanya anak, tapi mereka bukan lagi anak-anak. Mereka adalah orang dewasa yang punya keputusan sendiri, yang punya jalan hidupnya sendiri, yang punya panggilan Tuhan yang spesifik atas masa depannya. Kita semua ini poema, mahakarya, saudara. Mereka akan punya keluarga sendiri, mereka akan jadi suami, jadi istri, punya tanggung jawab, mereka akan punya anak, jadi orang tua sama seperti saudara. Dan kalau saudara terus perlakukan mereka seperti anak-anak, yang terjadi adalah antara hubungan tidak erat saudara, karena mereka tertekan oleh kekangan. Harusnya saudara bisa jadi sahabat mereka di masa tua, tapi karena saudara terlalu otoriter, akhirnya mereka tidak erat dengan saudara. Mereka curhatnya ke sahabat yang lain. Padahal kalau saudara jadi sahabat, curhatnya ke saudara. Atau saudara selain hubungan tidak erat, mereka jadi kekanak-kanakan. Sudah dewasa tapi kekanak-kanakan karena tidak bertanggung jawab. Karena selalu saudara yang mengambilkan keputusan. Sudah kerja tapi selalu lari dari tanggung jawab karena kalau ada apa-apa saudara yang arahkan. Saudara tidak pernah sebelumnya didik dan ajar mereka untuk akhirnya bertanggung jawab dalam kehidupan seperti Tuhan juga melihat yang di atas 20-21 tahun harus tanggung jawab. Bahkan kalau mereka sudah menikah saudara, akhirnya ada pertengkaran yang terjadi karena semua mau mengatur atau semua lepas tangan. Hari ini saudara percayalah, anak-anak saudara yang sudah masuk usia dewasa, lepaslah mereka untuk berjalan. Doakan mereka. Katakan, papa mama di sini kalau kalian butuh. Kita sebagai orang tua saudara mendoakan, mendukung, kita ada kalau mereka membutuhkan bantuan, kalau mereka punya pertanyaan. Tapi kita harus perlakukan mereka seperti orang dewasa, menghargai pilihan mereka. Pikiran mereka, perasaan mereka sama seperti kita pun mau dihargai, dihormati, dan dikasihi. Katakan amin. Seringkali saudara yang keliru adalah orang tua mau anak mereka yang sudah dewasa untuk taat seperti masa anak-anak. Padahal yang Tuhan suruh adalah hormat. Saya ulangi saudara. Sebagai orang tua, seringkali saudara menuntut anak-anak saudara yang sudah dewasa, taatnya itu sama seperti waktu mereka kanak-kanak. Yes, kita harus hormat orang tua, tapi bukan ikut taat yang salah. Kalau orang tua cerai, kita jangan ikut, tapi tetap hormat. Kalau papa memukul mama, tidak boleh kita ikut, taat, tidak boleh. Kamu juga harus pukul, jangan. Tapi apa saudara? Bela, lindungi, tetap hormat. Atau kalau orang tua kita belum percaya Tuhan, lalu kita disuruh sembahyang berhala saudara, kita harus bisa sampaikan permohonan maaf. Karena satu hal ini kita tidak bisa lakukan, melanggar iman kita.
tapi tetap hormat. Saudara boleh catat, bahkan catat dalam hati, buat para menantu, hormatilah mertuamu, orang tua dari pasanganmu. Karena tanpa mereka, pasanganmu tidak ada. Buat om, tante yang sudah punya menantu, atau bahkan nanti akan punya menantu. Sekarang anak saudara sedang kuliah, sedang pacaran, sedang membangun masa depan. Izinkan saya sampaikan rema dari mimbar ini. Dengan segala kerendahan hati, jangan jadikan menantumu musuh. Sebaliknya harus menangkan hatinya, jadikan sahabat. Karena kalau saudara jauh dari menantu, saudara bisa kehilangan anak saudara. Tapi kalau saudara sahabatan dengan menantu saudara, saudara pun akan sangat dekat dengan anak saudara. Kenapa? Karena menantu saudara itu jadi satu daging dengan anak saudara. Ehad. Seperti yang saya sudah bahas minggu lalu. 24 jam sama-sama. Firman Tuhan katakan bukan lagi 2 tapi 1. Sehingga saudara harus kasihi, dekat, supaya bisa dekat seluruhnya. Saya percaya semua hubungan yang sempat retak hari ini, Tuhan akan pulihkan. Ada hikmat Tuhan dalam menjalin hubungan dalam keluarga-keluarga di GBI Philadelphia. Katakan amin, saudara. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan. Haleluya, saudara. Sebagai penutup, saudara, suatu kali Tuhan Yesus sedang menegur orang Farisi karena menyalahgunakan otoritas mereka. Dia berkata dalam Matius 23 ayat 8-10, "Tetapi kamu, janganlah kamu disebut rabi, karena hanya satu rabimu dan kamu semua adalah saudara. Dan janganlah kamu menyebut siapapun bapa di bumi ini, karena hanya satu bapamu, yaitu Dia yang di sorga. Janganlah pula kamu disebut pemimpin, karena hanya satu pemimpinmu, yaitu Mesias." Saudara, Yesus berkata, hanya satu rabimu, gurumu. Ini bicara tentang Roh Kudus. Karena Yesus berkata, "Aku akan pergi dan Roh Kudus akan datang dan Dia yang akan mengajar." Yohanes 12 ayat 26. Lalu hanya satu bapamu, ini bicara tentang Bapa di sorga, dan hanya satu pemimpinmu, mastermu, Tuhanmu. Ini bicara tentang Tuhan Yesus sendiri, Dialah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, Allah kita itu Esa, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Katakan amin. Kenapa Yesus katakan ini kepada orang-orang Farisi? Karena mereka suka menyalahgunakan jabatan, posisi, dan otoritas mereka. Apa remanya untuk kita, saudara? Hari ini banyak kita menggunakan otoritas kita untuk menekan, mengekang, mengatur lebih dari bagian kita. Saya ulangi. Ada banyak kita, saudara, menggunakan posisi, otoritas, jabatan yang kita punya melebihi bagian kita. Walaupun kita yang bayar, saudara, jangan kita merasa berkuasa. Walaupun kita yang pernah tolong, saudara, jangan pernah merasa berjasa. Karena nanti waktu kita sebagai orang tua sudah tua, apakah kita ingin kalau anak-anak kita bayar sesuatu mereka hitung? Atau tolong kita mereka merasa berjasa? Tidak, kita ini keluarga. Bukankah Tuhan yang sudah memberkati kita sehingga kita bisa jadi saluran berkat sebagai orang tua kepada anak-anak kita? Dan nanti kita pun sebagai anak-anak yang dewasa yang akan merawat orang tua sampai tutup mata. Bukankah juga di saat yang bersamaan kita Tuhan yang mampukan, saudara? Saudara, kalau Tuhan percaya kita jadi orang tua, jangan gunakan otoritas itu sembarangan. Kalau mereka masih anak-anak, didik mereka, gandeng mereka, jalan di depan mereka, sudah. Tapi kalau mereka sudah remaja, ajar mereka, jalan di samping mereka. Pelan-pelan, tidak perlu terus digandeng. Dan kalau mereka sudah dewasa, sudah berkarir, sudah menikah, sudah bangun keluarga sendiri, dan sudah jadi orang tua juga, percayalah kepada mereka, jalan di belakang mereka sebagai sahabat. Saya percaya keluarga-keluarga di Philadelphia akan terus diberkati untuk jadi berkat bagi keluarga kota kawasan untuk kemuliaan Tuhan. Para orang-orang tua mengambil otoritas dengan benar atas setiap anak yang Tuhan percayakan, dan mereka akan menjadi angkatan yang perkasa di bumi. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Saudara, satu kali Elisa akan tutup usia dan dia panggil Raja Yoas. Dia suruh buka jendela di timur, saudara. Dan Raja Yoas mengambil busur dan panah. Lalu Elisa, saudara, dengan tangan kirinya mengarahkan tangan kiri Raja Yoas yang memegang busur. Tapi dia mengucapkan setelah itu, tariklah dan lesatkanlah. Apa artinya? Saudara, tangan kanan Raja Yoas itu menarik dan melesatkan anak panah
dengan mandiri tanpa bantuan. Bukankah anak-anak kita adalah anak panah yang harus kita persiapkan supaya dapat melesat dan tepat sasaran, saudara? Ada masa di mana kita harus genggam tangan anak-anak kita, seperti Elisa mengarahkan busurnya. Tapi ada masa di mana kita harus percayakan mereka untuk melesat menuju masa depan yang Tuhan sediakan. Karena Tuhan punya panggilan buat mereka. Setelah itu, saudara, yang terjadi adalah kemenangan. Hari ini saya berdoa supaya hubungan antara orang tua dan anak, kalau ada yang retak, dipulihkan Tuhan. Saya berdoa keluarga besar Philadelphia semuanya diberkati dalam pernikahan, dalam keluarga. Dan besok kita akan lanjut, saudara, membahas tentang menjadi anak yang berkenan. Saya percaya kita akan terus diberkati untuk jadi berkat. Sekali lagi berikan tepuk tangan buat Tuhan. Sama-sama saudara, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk semua orang-orang tua di Philadelphia, bahkan yang akan menjadi orang tua. Berikan hikmat bagi semua kami, Tuhan, untuk bisa mendidik, mengajar, dan mempercayai anak-anak kami. Kami percaya, Tuhan, kalau ada hubungan yang retak, Roh Kudus, Engkau yang memulihkan, membalut setiap hati yang terluka. Kami berdoa, Tuhan, semua serangan iblis kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Keluarga Philadelphia utuh, bahkan bukan hanya utuh, tapi bersuka cita di balik pintu yang tertutup. Karena ada rahmat Tuhan, hikmat Tuhan yang menuntun kami kepada cara hidup yang benar. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, urapi setiap orang tua untuk bisa membangkitkan generasi yang perkasa. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Sampai jumpa besok di Philadelphia Volunteer Night. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setiap saudara yang hadir dalam ibadah hari ini, mari saja kita semua bersama-sama nyanyikan pujian. Ku mau selalu bersyukur. Biar senantiasa kita mempersembahkan korban ucapan syukur kepada Tuhan untuk setiap kasih anugerah yang sudah Dia limpahkan untuk setiap kehidupan kita. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Kau Bapa-Ku yang setia. Katakan haleluya. Bapa, terima kasih, kami bersyukur punya Bapa yang setia seperti Engkau. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami juga sudah mendengarkan firman Rema untuk membuat setiap orang tua mengerti apa yang harus mereka lakukan sebagai tanggung jawab orang tua Kristen dalam mendidik anak-anak. Kami bersyukur Tuhan untuk kebaikan dan kemurahan daripada Tuhan.
untuk setiap keluarga-keluarga jemaat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk kemurahan Tuhan yang senantiasa berlimpah dalam setiap kehidupan kami. Memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat, terus Engkau pakai lebih lagi untuk mengajarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Memberkati semua yang melayani hari ini. Semua jemaat Tuhan juga diberkati oleh Tuhan. Dengan kekuatan, kesehatan, damai, sejahtera, sukacita. Apa yang dikerjakan Tuhan buat berhasil. Apa yang sedang mereka rindukan, Tuhan bukakan pintu-pintu mujizat daripada Tuhan. Terima kasih. Memberkati semua persembahan umat Tuhan. Kami belajar memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan penuh ucapan syukur. Dan Tuhan memberkati berlipat kali ganda. Akhirnya kekasih-kekasih Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Kasih anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Persekutuan oleh kuat kuasa Roh Kudus memimpin menyertai kita. Hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Dan semua kita masuk dalam kemuliaan surgawi. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia diberkati untuk jadi berkat dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.